Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa. Saat ini sehat. Alhamdulillah ya. Semangat sekali. Semangat ya. Baik. Aku tuh ada apa ini kesini? Ya, Ibu. Saya datang ke Ibu untuk kegiatan observasi yang bisa kita lakukan, Bu. Ya. Nah, saat ini saya akan melakukan observasi, Bu, untuk peningkatan pembelajaran di kelas saya, Bu, ya. Saya minta mungkin bantuannya Ibu untuk kita berdiskusi. Iya. Ini mata pelajaran apa, Bapak? Ya, ini mata pelajarannya karena sengaja di kelas 4, saya membuat sebuah topik di salah satu yaitu mata pelajaran IPAS, Iya. gaya disparitas, dan fokus subtopik yang saya akan pelajari adalah tentang gaya magnet. Gaya magnet. Iya. Kemudian tujuannya apa, Pak? Ya, tujuannya di sini, Ibu, kami nanti akan melakukan kegiatan kelompok, kegiatan diskusi tentang manfaat atau mungkin pengetahuan gaya magnet. Gaya magnet. Kemudian strategi apa nih yang penjenengan gunakan? Ya, strategi saat ini yang saya lakukan, Ibu, adalah menggunakan pembelajaran discovery learning. Discovery Ya, learning. di sini nanti kita akan membuat akan belajar secara langsung Ya. tentang magnet, tentang bagaimana benda-benda itu bisa ditarik magnet dan membedakannya, Ya. dan juga nanti anak-anak berkolaborasi untuk membuktikan benda-benda magnet apa yang menjadi keunikan dari benda magnet. Kemudian media pembelajaran penjenengan apa? Ya, untuk media ini sudah saya siapkan beberapa magnet, Bu, ada terutama magnet batang, terus juga ada beberapa benda yang mungkin bisa sebagai perbandingan anak yang bisa ditarik dan tidak ditarik. Kemudian bisa melihat modul ajarnya, Pak? Ya, seperti ini, Bu. Sudah pembelajaran mendalam ya, Ya. sesuai dengan kurikulum kita. Ya. Kemudian DPL-nya apa ini? Ya. Dimensi profil kelulusan. Betul, Bu. Untuk DPL ini, Bu, saya mengambil ada 3, yaitu Ya. pertama penawaran bisnis, kreativitas, dan kolaborasi, Bu. Baik. Kemudian ini ada sangkut pautnya dengan penilaian kinerja yang ada di ruang BTK, nggih, Pak? Iya. Ini saya cek dulu untuk indikator penjenengan. Ya. Itu yaitu praktik kinerjanya perhatian dan kepedulian. Betul. Jadi nanti praktek pedagogis berupa pemberian perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap murid agar semua murid siap melakukan pembelajaran mendalam. Iya. Gitu ya. Nah, memang itu, Bu, Baik. yang saya ambil karena kemarin saya sudah mengajukan RHK yang sesuai yang terakhir Bu bacakan. Iya. Seperti itu. Sudah tahu ya rubrik-rubrik observasinya yang di pengelolaan kinerja ya. Baik. Kemudian nih, kapan penjenengan akan melaksanakan? Ya, secepatnya, Bu, sesuai dengan jadwal pelajaran kelas kami. Ya. Untuk modul ajar ini akan kami ajar sekitar 3 atau 4 hari ke depan, Bu. Yang Baik. pastinya mungkin 4 hari. Baik, Setelah gitu ya. Ya. Itu pas mata pelajaran IPAS ya. Ya, IPAS. Jadi ada pembelajaran IPAS dan subtopiknya ternyata yang sebelumnya ini sudah selesai, hampir selesai, dan masuk ke bab 3. Nah, ini karena ini masih dalam proses di bab 2, maka saya mempersiapkan untuk bab 3. Baik, nanti 3 hari, 4 hari Ya, 4 hari. lagi kita akan ketemu lagi dan saya akan masuk di dalam kelas penjenengan untuk melaksanakan observasi ataupun pengamatan pada waktu penjenengan melaksanakan observasi. Ya. Oke, oke, Pak, nanti saya siap akan saya longgarkan waktu untuk penjenengan. Oke, terima kasih, Bu, waktunya. Ya. Saya mohon izin untuk Ya, silakan, Pak. Ya,
Sudah selesai. Kita mulai pelajaran kita pagi hari ini. Luar biasa sekali. Saat ini sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Amin. Harus diaminkan ya. Baik, pagi hari ini kita akan banyak sekali belajar. Ya, ada loh, ya tunggu dulu, sabar, ada waktunya, ada saatnya. Ya, pada pagi hari ini ya kita akan belajar tentang satu hal, fenomena yang banyak terjadi di sekitar kalian. Ya kan? Kira-kira apa fenomena yang kalian ketahui di sekitar kalian? Coba fenomena apa? Yang dari sini. Coba fenomena apa yang pernah kalian tahu? Hujan, Pak. Ya? Hujan. Bagus. Apa lagi? Aku gunung meletus, Pak. Wah, bagus. Gunung meletus. Yang ini? Apa? Puting beliung. Puting beliung. Iya. Itu adalah salah satu fenomena alam yang sangat luar biasa. Nah, selamat. Duduk dulu dong. Nanti teman-teman yang lain terganggu ya. Ya. Nah, benar sekali, banyak sekali terjadi sekitar kita ya kan. Tapi ada salah satu yang pernah menjadi apa? Hal tertentu yang sangat baik sekali. Kita melakukan, kita melaksanakan, kita mengerjakan itu terbantu. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai topik yaitu tentang gaya. Apa gaya? Gaya apa? Nah, gaya apa? Yang kalian tahu gaya itu apa coba? Ayo gaya. Gaya bebas itu gaya renang. Dua, ada lagi gaya apa? Ada yang pernah tahu gaya? Ya, kalau ibu kalian di rumah bergaya itu bergaya, ya kan? Bapak memakai baju netis, pakai sepatu yang semir itu juga bergaya. Nah, lakukan pasti tidak akan merasakan. Contoh. Nah, Mas Puguh tadi saya lihat dia menyapu kelas. Nah, dia melakukan gaya itu tadi, ya kan? Coba, Mbak Andriana, contoh gaya selain dari Mas Puguh tadi, mungkin tahu ada enggak? Gimana lagi? Ayo, gaya apa? Naik sepeda. Tadi ke sekolah naik sepeda kan? Iya, juga bagus sekali ya kan? Nah, Mas Andri coba. Gaya Gaya apa ya Mas Andri? Coba tadi sering apa? memoteng, membersihkan meja. Nah, membersihkan meja dengan kemotek bagus. Dia juga melakukan gaya. Gaya yang terjadi yang tadi oleh Mas dan Mbak tadi sampaikan itu namanya gaya magnet. Ya kan? Itu apa gaya magnet? Kalian tentunya pernah melakukan, pernah melihat, pernah merasakan, tapi belum tahu ya kan? Ya. Nah, sekarang sebelum kita pelajari berikutnya, kita akan coba mengetahui seperti apa sih gaya magnet itu. Nah, ya kan? Nah, coba perhatikan. Ini Bapak punya video tentang gaya magnet. Mana gaya magnet ini nanti kalian pelajari ya. Kalian lihat, kalian dengarkan. Halo sahabat cerdas, ini tentang magnet, sebuah benda. Jangan lupa untuk berdoa seperti dalamkan darah, lalu jika sampai ingin orang. Apakah Anda kita lanjutkan lagi. ini bisa membantu kita mengambil jeruk ini ya? Sahabat cerdas, pernah Kita lanjutkan lagi. Saya beli masing-masing sepasang yang berbeda. Di sini ada kelompok 1 punya magnet bulat dan magnet kotak. Dan juga sini kelompok 2 punya magnet kotak dan magnet bulat. Nah,
Eksperimennya nanti kalian buat daftar di sini ya. Nanti kalian membuat daftar yang ada di kelas ini, mana saja yang bisa ditarik dan mana saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, nanti kalian buat daftar, buat kanan atau kiri, kemudian nanti presentasi di depan kelas ya. Baik. Nah, ini kelompok 1. Bukan situ ya, bukan situ masuknya. Kalian cari dulu. Sebanyak mungkin yang ada di kelas ini yang bisa ditarik mana saja, yang tidak bisa ditarik mana saja. Ayo. Sudah? Dari kelompok 2 dulu. Ayo maju membacakan hasil dari penelitiannya di kelas mengenai benda-benda yang ditarik oleh magnet. Ayo. Nah, perhatikan, coba dibacakan salah satu. Ayo. Benda dapat ditarik oleh magnet. 1. Kursi besi. 2. Pintu besi. 3. Pegangan pintu. 4. Sabuk. 5. Gunting. 6. Pasir. Ya, nah sekarang dulu. Ya, ayo. Kelompok 1, kelas kelompok 1. Dari kelompok 1. Ya, ada banyak Pak benda saya Pak. Ada benda yang dapat ditarik magnet. Ada paku, gunting, jarum, pasir, sama klip kertas. Terus benda yang tidak dapat ditarik magnet, botol plastik, kertas, jeruk, pensil, sama juga bagus. Ya, tangan. Luar biasa ya. Baik. Nah, kalian buat saya DT ya, refleksi kita pelajaran hari ini ya, untuk mengetahui seberapa besar kemampuan kalian mengingat apa yang menjadi pelajaran kita hari ini ya. Pertama, dapat sebutkan minimal 3 benda di sekitarmu yang tidak bisa ditarik dan bisa ditarik. Oh ini, ini jawabannya dari kelompok 2. Bagus. Dari kelompok 1. Ya, semuanya. Ternyata banyak yang bisa ya. Dari 10 murid pada pagi hari ini ya, ternyata 80% sudah menjawab benar semua. Ya, baik. Ya, untuk Mas Slamet ada penanganan khusus, jadi memang tidak perlu ya. Tidak apa-apa ya Mas Slamet ya. Semangat. Ya, ayo, baik. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, ya kan? Dan ingat, untuk pertemuan berikutnya kalian membawa jarum, paku, peniti. Nah, kalau jarum, peniti kalian bawa yang masih mengkilat, ya. Jangan yang berkarat loh ya. Ya, jangan yang berkarat ya. Terus paku juga. Baik semuanya, terima kasih. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan salam dan saling menyapa, salam teman kanan kiri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melaksanakan dan dingin sekali tangannya. Ya. Baik. Tadi penjenengan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, Pak, perasaan penjenengan bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Setelah melaksanakan pembelajaran ya hati pikiran saya juga sudah plong, sudah ada mungkin beban yang sudah bisa diangkat, tapi dalam hal ini bukan beban belajar kanan, tapi bahwa beban sebagian yang kita ajarkan itu sudah mengenal. Baik. Kemudian bagian mana sih Pak yang sudah berjalan dengan baik? Oh iya, pelajaran untuk hari ini Ibu luar biasa sekali. Saya berhasil mempraktekkan kegiatan yang anak-anak itu bisa mencari sendiri. Terus kemudian juga bisa belajar secara langsung. Jadi tidak hanya melalui gambar tadi yang saya videokan saja, tapi mereka tahu itu benda magnet itu ternyata bisa menarik benda-benda lain, dan juga ada benda yang tidak bisa tarik oleh benda lain, seperti itu. Kemudian bagian mana yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran? Ya, yang perlu diperbaiki sebetulnya adalah waktu anak-anak untuk berdiskusi, belajar itu masih kurang. Kemudian juga benda-benda magnetis ini juga masih kurang. Ingat murid kita banyak ya Bu ya. Tadi saya mengambil alat peraga yang ada di kit IPA itu ternyata masih kurang. Jadi mungkin kedepannya perlu kita ada tambahan untuk alat peraga ke anak. Apakah menurut penjenengan tujuan pembelajaran tadi itu sudah tercapai? Untuk tujuan hari ini belum tercapai sepenuhnya. Karena melihat tujuan pembelajaran tadi, saya memperhatikan bahwa ada sebagian yang seharusnya pembelajaran untuk mencari anak itu mengetahui arah mata angin sebetulnya itu tujuan pembelajaran tadi. Tapi ini tadi tidak tersampaikan, maka saya sampaikan nanti pada pertemuan berikutnya. Baik, perlu perbaikan berikutnya ya Pak. Ya. Baik Bapak, tadi saya sudah melihat dari awal apersepsi, inti dan penutup. Saya tadi sangat impresif sekali dengan inklusivitas yang ada di kelas ini. Seperti Selamat itu tadi penanganannya tersendiri dengan supaya Selamat itu punya kesibukan sendiri dalam pembelajaran. Apakah tadi itu sudah termasuk dalam pembelajaran Pak untuk Selamat ini tadi? Iya. Sebetulnya untuk Mas Selamat tadi itu sudah ada kegiatan tersendiri. Memang untuk Mas Selamat ini seharusnya dia memang harus di SDLB, tapi karena sudah masuk di sekolah di kelas kita, maka saya buatkan suatu kegiatan yang mana kegiatan ini nanti tidak mengganggu teman-teman yang lainnya belajar. Iya. Dan selain itu juga ketika ada kegiatan yang membutuhkan kerjasama, sebisa mungkin Mas Selamat ini kami ikutkan dalam pembelajaran tersebut. Nah, dalam hal ini tetap saya pantau, saya perhatikan. Mungkin kalau ketika teman-temannya fokus belajar, maka Mas Selamat ini saya berikan satu kesibukan. Karena dia ini ya Bu ya, anaknya tidak mau diam. Tetap diawasi, Iya, tetap betul. dilatih ya Pak. Iya. Kemudian rencana tindak lanjut nih untuk langkah perubahannya ini Pak, apa yang perlu dirubah? Ya, yang perlu dirubah itu adalah mengenai kalau saya perhatikan gaya belajar saya juga ke anak bagaimana. Ini kapan pelaksanaannya untuk mulai perubahan? Ya, betul Ibu. Untuk perubahan ini sesegera mungkin saya akan lakukan, terutama nanti pembelajaran berikutnya. Oke. Nah, tadi saya sudah untuk anak-anak saya berikan ini mencari membawa dari rumah alat peraga sederhana. Nah, nanti dari pertemuan berikutnya mungkin kita akan banyak praktek. Kemudian dukungan apa nih yang perlu penjenengan butuhkan? Ya, dukungannya adalah pertama semangat dari Ibu juga motivasi juga, selain itu juga mungkin
saya perlu berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan saya. Selain itu juga mungkin saya bisa berbagi praktik atau juga menyerap praktik baik dari rekan-rekan lain. Kemudian nih, komitmen penjenengan. Ya, komitmen saya mungkin saya harus banyak belajar lagi ya Bu ya. Terutama untuk materi-materi yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas 4. Selain itu juga mungkin saya perlu belajar lagi di PNM. Nah, saya melihat di PNM itu luar biasa sekali, banyak sekali praktik baik, materi ajar, dan saya sangat salut. Nah, saya tertarik lagi juga berusaha untuk nanti membuat aksi nyata untuk kegiatan ini. Baik, untuk praktik kinerja ini sudah saya isi. Nanti tolong ditindaklanjuti ya Pak, yang ada di ruang guru, Ya. ruang segera. TPK ini ya, praktek untuk pengelolaan kinerja. Baik Bapak, terima kasih sudah luar biasa, mulai dari awal diskusi sampai pelaksanaan sampai akhir ini. Nanti penjenengan bisa memberikan praktik baik pembelajaran penjenengan di Komdel kita ya Pak. Ya, Bu. Ya, terima Terima kasih, kasih. Bu. Sukses selalu buat penjenengan Pak. Terima kasih atas Ya.